Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam kepada para pendengar audiobook dimanapun berada. Kembali bersama Ricky Audio yang akan melanjutkan pembacaan buku dari Bapak Insinyur Niko, yaitu buku Healing Movement. Di video saya yang ke-13, saya lanjutkan pembacaannya di halaman 141. Tahun Yobel ini terjadi setiap tahun ke-50 di Israel. Namun ketika Tuhan Yesus datang, dia sendiri adalah Yobelnya. Dia adalah tahun Yobel bagi kita setiap hari. Kita menerima rahmat Tuhan setiap hari di dalam Yesus. Jelas sekali bahwa anak Tuhan, murid Yesus, mendapatkan kuasa untuk menjadi saksi seperti yang telah diberikan Yesus dalam hidup kita. Tuhan datang membebaskan kita dan menyelamatkan hidup kita dari kuasa iblis, dosa, ketakutan, rasa bersalah, dan sakit penyakit. Kita sudah dibebaskan dan sekarang kita bisa menerima kuasa untuk membebaskan orang dari belenggu-belenggunya. Apalagi sakit penyakit. Tuhan telah menderita sakit yang hebat, dicambuk, dianiaya, dan oleh bilur-bilurnya lah kita menerima kesembuhan. Yesus berkata bahwa jika saat ini dosa ataupun sakit penyakit memperbudak dan mengikat kita, dalam nama Yesus Anda pasti sembuh. Anda tidak perlu menunggu lama-lama. Anda disembuhkan hari ini dalam nama Yesus. Setelah kita mengalami kesembuhan, kelepasan, dan kemerdekaan oleh Roh, maka kita juga harus menjadi alat Tuhan untuk membebaskan dan melepaskan orang lain dari belenggu dan ikatan mereka. Tuhan memberikan tanda yang menyertai orang percaya, yaitu dapat mengusir setan-setan dalam nama Yesus, dapat berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru, dan akan memegang ular, dan sekalipun meminum racun maut, mereka tidak mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangan bagi orang sakit, dan orang itu akan sembuh. Markus 16 ayat 17-18. Tuhan Yesus telah memberikan kuasa dan tanda-tandanya yang ajaib bagi setiap murid. Sekarang tinggal kita yang mengaktifkannya dalam kehidupan kita. Kita harus percaya dan bertindak bahwa kita bisa dipakai Tuhan untuk menyembuhkan orang. Penyembuhan ini bisa dengan berbagai macam cara. Ada yang menggunakan minyak urapan, doa dengan tumpang tangan, doa biasa. Semuanya bisa dilakukan tergantung dari kebutuhannya. Alat yang digunakan hanyalah perantara. Alat tersebut tidak menyembuhkan. Yesus dan kuasanya lah yang menyembuhkan. Memberi diri untuk membayar harga. Kuasa telah diberikan kepada Anda, dan tanda-tanda sudah diberikan oleh Tuhan sendiri kepada Anda. Anda dapat melihat beberapa ibadah kebangunan rohani diadakan. Ada banyak orang mengalami kesembuhan, pemulihan, kebebasan dari ikatan dosa, dan kemerdekaan dari perbudakan dosa. Yesus memberitakan kepada setiap orang bahwa manusia dapat dibebaskan. Roh, tubuh, dan jiwa mereka ada dari ikatan apapun, derita apapun melalui pertobatan dan iman. Kita harus berani membayar harganya ketika kita menyediakan diri dipakai Tuhan untuk memberitakan kabar sukacita dan menjadi saksinya. Ketika Anda menjadi saksinya, Anda tidak perlu merasa takut. Rileks saja, seperti orang saksi di pengadilan. Dia hanya bercerita tentang apa yang ia lihat, alami, dan rasakan. Ia tidak disuruh untuk berkhotbah panjang lebar tentang apa saja. Tidak. Ia hanya menceritakan apa yang ia alami. Ia hanya menyaksikan. Mengapa banyak orang yang tidak bisa menyembuhkan? Padahal Tuhan sudah berjanji memberikan kuasa dan tanda-tanda yang menyertai orang percaya. Mengapa hal tersebut tidak terjadi pada saya? Jawabannya sangat sederhana, karena kita tidak punya pengetahuan untuk melakukannya. Dalam Hosea 4 ayat 6 dikatakan, "Umatku binasa karena kurang pengetahuan." Anda tidak bisa melakukan karena Anda kurang pengetahuan. Mereka tidak bisa menerima kesembuhan karena mereka juga kurang pengetahuan. Pengetahuan tentang apa? Pengetahuan tentang Allah, kebenaran, dan kasih-Nya. Alasan orang tidak bisa menyembuhkan. Pertama, Anda kurang pengetahuan tentang Tuhan sehingga ada perasaan takut untuk mendoakan. Ada ketakutan untuk bertindak. Rasio Anda yang berjalan bukan iman Anda. Jadi tidak terjadi apapun dalam diri Anda dan orang tersebut. Anda hanya percaya di kulitnya saja bahwa orang tersebut disembuhkan, namun Anda tidak bertindak untuk mendoakannya. Iman dikatakan iman jika tidak ada tindakan nyata yang menyertainya. Firman Allah menyatakan bahwa iman tanpa perbuatan adalah mati. Yakobus 2 ayat 17. Iman dan tindakan adalah satu paket yang tidak bisa dipisah-pisahkan. Hal tersebut seperti ketika Anda diundang dalam perjamuan makan oleh kolega Anda. Anda sangat menyukai menu makanan yang disajikan, lalu Anda tertarik dan meminta resep. Resep itu hanya akan menjadi resep kita jika Anda tidak bertindak untuk memasakkannya. Anda tidak akan tahu bagaimana membuat masakan dengan benar jika Anda tidak memulainya. Makanan itu hanya ada di benak Anda, tidak di mulut Anda. Tuhan mengatakan, beritakan Injil. Anda harus memberitakan pengetahuan dan kebenaran tentang siapa Allah.
siapa Kristus dan siapa Roh Kudus kepada orang-orang yang belum percaya tersebut, supaya mereka tahu siapa itu Allah yang sedang Anda layani. Anda harus memberi pengetahuan dan kebenaran kepada orang yang buta, kepada orang yang miskin, kepada orang yang terbelenggu dan terikat. Mereka membutuhkan pengetahuan yang benar tentang kasih dan kemurahan Tuhan atas hidup mereka. Mereka memerlukan pengetahuan yang benar untuk mengubah perspektif mereka terhadap hidup, sehingga mereka bisa sembuh dan menemukan hidup. Mereka membutuhkan firman Tuhan. Ketika Anda mengucapkan firman Tuhan itu akan menjadi kendaraannya yang membawa iman dan kesembuhan kepada orang-orang tersebut. Saudara harus percaya kesembuhan ilahi apabila saudara menginginkan segala tanda-tanda, keajaiban-keajaiban, serta mujizat-mujizat menyertai saudara dalam memberitakan firman. Anda harus bergerak lebih dahulu untuk mendapatkan pengetahuan akan siapa Tuhan dan bagaimana Dia sebelum Anda memberitakan kepada yang lain. Anda harus merasakan dahulu bagaimana kuasa Tuhan itu dapat mengubah hidup Anda. Baru Anda bisa memberitakan kesaksian Anda kepada orang lain. Anda harus terus menggali pengetahuan Anda akan firman Tuhan dan kebenarannya. Diperlukan ketekunan dan keuletan untuk mempelajari firman-Nya. Anda harus membayar harganya dengan waktu Anda. Allah membutuhkan orang-orang yang rela untuk memberitakan pengetahuan kepada orang-orang yang terbelenggu ini, supaya ketika mereka mendengar firman Tuhan, roh mereka dibangkitkan dan mereka memperoleh iman yang teguh dan mereka mendapatkan kesembuhan dan kelepasan. Yang kedua, kita harus berani untuk percaya dan beriman teguh kepada Tuhan. Ketika kita bersaksi mendemonstrasikan kuasa Tuhan, kita harus menyingkirkan ketakutan bahwa kita orang yang kita doakan tidak memperoleh kesembuhan ketika kita mendoakannya. Memang bukan kita yang menyembuhkan orang sakit, tetapi Yesus yang menyembuhkan orang sakit tersebut. Yesus yang punya kuasa yang bisa menyembuhkan. Iman adalah gerakan yang harus Anda gerakan di dalam tindakan. Iman itu bukan sesuatu yang bersifat statis. Tidak ada persneling nol di dalam iman. Anda akan bergerak naik atau menurun. Iman saudara tidak akan pernah bertahan pada tingkat yang sama. Seperti ketika kita menyalakan lampu, kita membutuhkan energi listrik untuk menyalakannya. Energi listriknya adalah Tuhan, sedangkan kita adalah kabelnya, dan lampu yang ingin dinyalakan adalah orang-orang sakit dan terbelenggu. Posisi kita pada saat itu hanyalah sebagai perantara dari kuasa Allah yang dahsyat. Kita harus membiarkan kuasa Allah bekerja mengalir dalam diri kita, kuasa yang menyembuhkan dan mengalir kepada orang yang sakit tersebut. Pada saat kita menyadari akan kuasa Allah yang bekerja dalam diri kita, maka kita harus berani bertindak. Kita bertindak karena kita beriman dan percaya kepada Allah. Dibutuhkan sebuah keberanian untuk mempercayai Allah. Anda harus meninggalkan ego dan harga diri Anda jauh ke belakang. Ketika Anda menjadi saksi Allah, Anda harus menyalipkan ketakutan, harga diri, dan ego Anda sebagai ganti dari kuasa Allah yang mengalir dalam diri Anda. Keinginan diri hilang, yang ada hanya keinginan Allah dan belas kasihan terhadap jiwa-jiwa yang terbelenggu itu. Yesus Tabib Agung itu memberikan kita pelajaran untuk kesembuhan di dunia ini. Berkata bahwa barang siapa yang percaya akan meletakkan tangannya kepada orang sakit, dan orang sakit itu akan sembuh. Markus 16 ayat 18. Anda harus percaya bahwa kesembuhan adalah untuk hari ini. Kalau tidak, orang-orang sakit tidak akan sembuh bila mana Anda menumpangkan tangan ke atas mereka. Kita telah memiliki janji Allah bahwa ketika kita menumpangkan tangan untuk orang sakit, maka ia akan sembuh. Kita sudah diberikan kuasa untuk melakukannya. Kuasa ada dalam diri kita. Sekarang roh yang ada di dalam diri kita adalah Roh Kudus. Dan Yesus berkata, roh yang ada di dalam diri kita lebih kuat daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Kita harus rela mengaktifkannya. Kita harus percaya kepada apa yang telah Allah janjikan untuk kita. Kita harus membangun iman. Kita akan mendapatkan iman yang teguh ketika kita mendengar firman Tuhan. Dan ini juga berlaku bagi orang-orang yang mendengarkan kesaksian kita. Yang perlu Anda lakukan hanyalah melepaskan kuasa yang ada di dalam diri Anda saja. Yang ketiga adalah memenuhi perbendaharaan kuasa dalam diri Anda. Bukan Anda yang berkuasa, namun Tuhan yang berkuasa. Anda hanya mengalirkan dan melepaskan kuasanya yang dahsyat, yang mengalir dalam diri Anda. Kita membutuhkan hubungan yang terus-menerus untuk mendapatkan kuasa itu. Misalnya sebuah kantor cabang kehabisan uang, ia cukup menghubungi kantor pusat dan mereka akan mengucurkan dana untuk mengisi kekosongan kas tersebut. Hal tersebut juga berlaku bagi kita. Ketika kita menyalurkan dan melepaskan kuasa Roh Kudus, kita harus berhubungan dengan kantor pusat untuk memastikan bahwa kita senantiasa mempunyai banyak persediaan dalam perbendaharaan kita. Benny Hinn mengatakan bahwa kita tidak bisa melayani seseorang dengan urapan kemarin. Anda harus melayani orang-orang tersebut dengan urapan sekarang. Jadi Anda harus menyediakan diri Anda untuk terus-menerus dalam urapan Tuhan.
Anda harus memintanya secara teratur kepada Tuhan. Yang keempat adalah Anda harus mati terhadap kebiasaan lama Anda. Tidak ada formula atau metode yang paten untuk menyembuhkan orang. Jika ada orang bisa menyembuhkan orang hanya dengan menyentuhnya, maka belum tentu cara ini berlaku bagi Anda. Anda harus fleksibel dengan cara yang Tuhan pakai dalam diri saudara. Kita melihat ketika Yesus menyembuhkan orang buta, ada saatnya dia mengaduk-aduk tanah dan dioleskannya kepada mata si buta, dan ia sembuh. Ada saatnya dia hanya berfirman saja dan orang tersebut sembuh. Anda harus benar-benar terbuka terhadap cara Allah bekerja. Anda harus meninggalkan pola atau kebiasaan lama Anda, supaya Tuhan bisa menggerakkan Anda untuk menyembuhkan semakin banyak orang. Langkah-langkah untuk menyembuhkan yang harus kita lakukan agar kita dapat menjadi alat Tuhan untuk melepaskan kuasa penyembuhan adalah dengan A. Intim. Kunci mujizat dan kesembuhan dalam pelayanan Yesus adalah hubungan yang dia miliki dengan Bapanya. Yohanes 5 ayat 19. Dalam pelayanannya di bumi, Yesus sepenuhnya bergantung pada hubungannya dengan Bapa. Ia menginstruksikan murid-muridnya supaya kita juga menggantungkan diri pada hubungan kita dengan satu penolong lainnya, yaitu Roh Kudus. Yohanes 14 ayat 16. Bapa menunjukkan kepada Yesus bagaimana melayani orang sakit. Dengan cara yang sama, Roh Kudus akan mengajarkan segala sesuatu kepada kita. Roh Kudus akan mengingatkan kita bagaimana cara Yesus melayani. Orang-orang percaya dewasa ini harus bergantung kepada Roh Kudus, seperti Yesus bergantung pada Bapanya. Kita melihat ketergantungan ini dengan membaca firman Allah dan mendengarkan dorongan dalam hati kita, dan mencari tuntunan Roh Kudus. Keintiman ini dapat melalui pujian, penyembahan, dan merenungkan firman Tuhan. Dalam keintiman ini, kita akan mendapatkan pengetahuan yang benar akan kehendak Tuhan. Jika kita memiliki pengetahuan yang benar tentang Allah dan kehendaknya, maka kita akan dapat melangkah dengan iman dan hikmat dari Tuhan. Keintiman dibangun dari hubungan yang terus-menerus dan konstan. Kita bisa tahu keinginan dan kehendak teman kita ketika kita bergaul setiap hari dengannya. Begitu juga kita bergaul intim dengan Tuhan. Kita akan tahu seperti apa kehendaknya, apa yang harus kita lakukan untuk menyenangkan hatinya. Misalnya ada dorongan untuk mendoakan seseorang, kita tahu itu suara Tuhan. Kita menjadi lebih peka terhadap suara Tuhan, dapat membedakan mana kehendak Tuhan dan mana kehendak kita. Satu hal yang sangat mengembirakan kalau kita peka terhadap Roh Kudus adalah akan dimulai suatu rentetan mujizat. Pekalah terhadap Allah yang sedang berbicara kepada Anda. Dengarkan suara Allah, itu jauh lebih penting daripada segala sesuatu yang Anda pelajari tentang kesembuhan. Bila Allah berbicara kepada Anda akan mengetahui bahwa itu adalah suaranya. Cara mengetahui suara Allah adalah melalui roh dan firman Allah. Bila Anda tidak membaca firman Allah, Anda tidak akan mengenali dengan benar bahwa itu suara Allah, dan iblis akan mencoba untuk menipu Anda. Jangan hiraukan iblis bila Anda sedang menggunakan waktu untuk firman Allah. Hal yang sangat vital atau pokok dalam menyembuhkan orang sakit atau mengerjakan karunia roh adalah bahwa Anda menyembuhkan atau memenuhi pikiran Anda terus-menerus dengan firman Allah. Jangan sekali-kali membiarkan firman Allah menjadi dingin. Bacalah berulang-ulang, karena setiap kali saudara kembali menelusuri Alkitab, Anda akan menemui kesegaran dan pembukaan rahasia baru dari maksud Allah. Peka terhadap Allah, belajarlah untuk benar-benar menyadari kehadiran Allah yang terus-menerus setiap waktu, sehingga Anda dapat menyadari sedikit dorongan Roh Kudus yang teringan sekalipun. Semua murid Yesus dapat menyembuhkan. B. 3H. Holy, humble, dan hunger. Holy, Allah yang adalah kudus, sedangkan kita adalah makhluk yang berdosa karena masih hidup dan memiliki daging. Oleh karena darah Yesus yang tercurah di atas kayu salib, maka kita dibenarkan di hadapan Tuhan. Kita dikuduskan oleh darah Yesus Kristus. Kita adalah bait sucinya Allah. Oleh sebab itu kita harus menjaga kekudusannya, supaya Allah berkenan tinggal dan diam di dalam kita. Tuhan tidak akan tinggal dalam rumah yang penuh kejahatan. Ia tidak tahan dengan dosa dan kejahatan. Untuk itu kita memerlukan pertolongan Tuhan Yesus dan Roh Kudus untuk menguduskan bait suci kita setiap waktu dan setiap saat. Kuasa dan otoritas dari Allah akan turun atas kita jika kita bertekun menjaga kekudusan dan menjaga diri kita supaya tidak tercemar oleh rupa-rupa kejahatan. Kita memang tidak kebal terhadap dosa, karena kita adalah manusia yang masih hidup dalam daging dan keinginan. Namun kita tahu bahwa kita bisa menjaga diri kita dari dosa tersebut dengan bantuan Roh Kudus. Yang berikutnya adalah humble, rendah hati dalam melaksanakan perintah Tuhan. Ketika Tuhan memerintah kita untuk pergi, maka kita pergi. Jika Tuhan menyuruh kita berdoa, kita juga akan berdoa bagi orang tersebut. Jika Tuhan menyuruh untuk menumpangkan tangan,
kita dengan rendah hati melaksanakan apa yang Dia kehendaki. Juga ada suatu kesadaran bahwa tanpa kuasa Allah kita sebenarnya bukan siapa-siapa. Kita hanya menyerupai kabel-kabel yang tergeletak yang tidak bisa menyalakan lampu walaupun hanya 1 menit. Ketika kita melihat banyak orang yang disembuhkan melalui kita, maka seringkali godaan untuk menyombongkan diri mulai datang. Disinilah kita harus hati-hati. Kita harus memiliki kesadaran penuh bahwa yang memiliki kuasa hanyalah Yesus Kristus. Bukan saya atau orang-orang yang mendukung saya. Juga bukan karena doa-doa saya. Semua harus kembali ke Allah. Bahwa yang memiliki kuasa dan otoritas adalah Allah. Saya hanya dipakai oleh Allah dan meminjam kuasa dan otoritas namanya saja. Dalam Yohanes 15 ayat 5, Yesus mengatakan bahwa kita adalah ranting-rantingnya. Di luar Dia, kita tidak dapat berbuat apa-apa. Kita melihat peran kita di sini, yaitu kita hanya mengizinkan kebaikan dan kuasa Tuhan mengalir melalui diri kita. Allah memakai kita sebagai ranting-ranting yang Dia aliri untuk menghasilkan buah kesembuhan di ujung tangan kita.